Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin bercerita kembali, yaitu sebuah proyek yang ada di Sabani Villa Pecatu, yang dimana ini adalah proyek yang fase kedua, yang dimana ini adalah proyek yang luxury, di mana dia memiliki bentuk lahan yang bagus gitu. Dia berada di posisi di hook gitu. Di posisi hook di sini dia itu berada di posisi bagian pojok, di mana di bagian selatan, bagian timur, dan juga bagian utaranya itu ada jalan raya. Nah, kenapa ini adalah salah satu lahan yang paling bagus? Karena dia bebas kita dalam merancangnya. Aku bisa merancang dengan bebas mau fasadnya di sebelah mana. Tuh, karena view-nya kita bisa dapat semuanya. Nah, di desain kali ini saya mengambil konsep modern tropis, di mana kenapa saya mengambil modern tropis? Saya rasa desain modern di sini sudah mulai banyak ada di Bali, maka dari itu saya ingin berkembang juga gitu dengan mengikuti perkembangan sesuai zaman. Nah, sebelum saya masuk ke videonya, untuk melanjutkan review desainnya, buat teman-teman mungkin senang dengan review-review seperti ini, mungkin teman-teman bisa bantu ya untuk saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video-video seperti ini. Mungkin caranya buat teman-teman hanya cukup like dan juga share, dan juga jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe buat untuk video ini supaya saya menjadi lebih senang lagi dalam merancang dan juga mendesain bangunan. Oke, nah kita masuk mulai dari bentuk lahannya. Nah, bentuk lahannya di sini yaitu bentuk lahannya persegi panjang. Kemudian orientasinya itu dia bisa berpotensi memiliki orientasi bangunan ke bagian barat, bisa bagian selatan ataupun bagian utara. Namun secara analisa, yang saya analisa di bagian sebelah timur, dia ada kemungkinan masih bisa kita membuat fasadnya dia dan juga bukaan, namun bukaan di bagian menghadap ke barat itu tidak bisa lebih lebar karena sudah ada desain, sudah ada bangunan yang berdiri. Kemudian ketika di bagian selatan, dia masih bisa juga, cuman sudah ada bangunan juga di sebelah sana. Jadi bukaannya itu mungkin bisa saya batasi untuk bukaannya. Nah, yang paling potensinya yang bisa saya buat adalah bagian utara. Kalaupun dia membuat bukaan yang lebar, karena bagian utara itu sudah tidak ada bagian desain-desain ataupun bagian bangunan di seberangnya udah nggak ada. Memang pure taman dan juga jalan raya di utaranya. Oke, kita masuk di lantai satu. Nah, di lantai satu ada apa aja sih? Oke, tentunya yang pertama adalah ada area parkir mobil. Nah, area parkir mobil di sini cukupnya berapa sih gitu. Nah, karena lahan ini cukup luas, yaitu 582 meter persegi, jadi di sini parkir yang bisa saya tampung, yang bisa saya sediakan adalah 4 mobil. Nah, kemudian fasilitasnya ada apa aja sih? Oke, dari luas bangunannya dia 477, dia memiliki ruang tidur utama dalam artian ruangan utama yaitu adalah tempat tidur. Karena kita kalau tinggal tentunya apa? Pasti ada tempat tidurnya. Nah, berapa sih kamar tidur yang dia bisa tampung di bangunan ini? Oke. Bangunan di sini saya rencanakan dia bisa menampung 5 kamar tidur. Nah, di sini ada 5 kamar tidur dan semuanya masing-masing memiliki kamar mandinya masing-masing. Jadi, jika teman-teman ataupun Bapak Ibu mau tinggal di sini,
Jadinya tidak perlu repot lagi gitu, karena kita udah memiliki kamar mandi sendiri, nggak lagi ngantri dan lain sebagainya seperti di kamar kos. Walaupun ya kamar kos juga ada kamar mandi tersendiri. Namun di sini semuanya kamar mandinya milik sendiri. Tuh. Nah, kemudian saya bahas dari lantai satu ya. Nah, di lantai satu tadi saya sudah jelaskan ada carport untuk 4 mobil. Kemudian selanjutnya memiliki rumah yang besar, pastinya kita nggak bisa membersihkan sendiri. Di lantai satu di sini saya sudah menyiapkan yaitu area sopir atau ruang tidur sopir dan juga ruang ART. Nah, di mana ruang sopir di sini dia udah dilengkapi dengan satu bed yang dimana bed single cukup untuk satu orang untuk tidur di sini dan juga dilengkapi dengan ada meja dan juga ada kursi buat dia naruh-naruh barang ataupun apapun dan juga ada lemari. Ini walaupun dia sebuah kamar tidur untuk sopir dan juga ART, tapi kamar ini cukup luas dan juga cukup besar banget. Sedangkan kamarku aja cuma 3x3 gitu. Tapi kamar sopir ini dia itu 3,5 meter dikali dengan 2,5 meter. Gimana luas juga kan dia. Kita mendesainnya biar supir kita pun nyaman ketika tinggal di rumah ini. Nah, begitupun juga dengan ART-nya. ART-nya juga dia memiliki ukuran yang sama, 3,5 dikali 2,5 meter. Nah, kemudian terdapat kamar mandi sharing. Nah, ini baru dia kamar mandinya sharing. Bisa dipakai oleh ART dan juga supir. Nah, kemudian kita masuk ke area utamanya, yaitu di area dari living room, kemudian area ruang makan, kemudian island, dan juga ada dapur. Nah, konsepnya ini saya buat interiornya yaitu menggunakan konsep interior open plan atau open space. Di sini desainnya ini cukup modern dan juga banyak bukaan-bukaan dan bukaannya pun lebar banget. Dan kita bisa melihat dari ruang keluarga, bisa melihat ibu kita masak ataupun bisa melihat istri kita masak. Gitu. Nah, kemudian ukurannya berapa sih ini ruangannya, gitu, ruangan open plan. Di sini cukup luas. Di mana untuk panjang ruang lantai satunya yaitu 11 meter dikali 6 meter. Gimana luas banget kan? Jadinya kemudian dia high ceiling lagi. High ceiling di sini kita punya void. Jadi dari lantai satu tuh bisa lihat plafon yang paling atas di lantai 2 dengan ada void dia. Jadinya sirkulasi udara di dalamnya itu udah berani jamin dia akan segar. Artinya ya karena sirkulasinya sangat baik di dalam rumah ini. Nah, itu adalah area dari ruang keluarga, kemudian ada ruang makannya, kemudian ada meja islandnya, kemudian ada dapurnya, ada dapur bersihnya. Kemudian selain itu juga tentunya pasti kita akan sering nyuci ataupun kita pengen masak berat gitu. Masak berat dalam artian di sini masak berat itu dia masak tapi tingkat ketika kita memasak kan pasti kotor dan lain sebagainya. Tenang buat ibu-ibu, saya sudah siapkan di mana dapurnya saya menyediakan dapur kotor. Itu saya sediakan ada dapur kotor di mana dapur kotor ini bisa ibu dan bapak mungkin memasak rendang ataupun masak yang mungkin baunya dia lebih keras gitu. Jadi Pak Ibu nggak perlu ragu lagi gitu untuk memasak masakan yang mungkin aromanya terlalu strong gitu. Jadi kita yang duduk di ruang keluarga jadinya nggak terganggu dengan aroma-aroma yang cukup strong.
Nah, selain itu juga saya menyediakan area ruang cuci dan juga jemur. Nah, ini cukup untuk servis buat dipergunakan untuk oleh ART-nya. Nah, selain itu juga ada toilet. Pasti ketika kita memiliki tamu yang datang ke rumah, masa kita suruh dia masuk ke ruangan kita. Itu karena area private-nya kita gitu. Jadi ya saya sediakan salah satu area dari toiletnya untuk kamar mandi. Nah, di sini di dalam ruangannya terdapat wastafel dan juga kloset. Nah, itu sudah cukup. Mungkin tidak akan dipergunakan untuk mandi. Karena kita udah punya shower kita masing-masing. Kita udah punya kamar mandi di ruangan masing-masing. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Nah, selanjutnya ada kamar tidur yang pertama. Oke, ruang tidur yang pertama di sini dia tentunya memiliki bed dengan ukuran 2x2, kemudian terdapat ada nakasnya di kiri dan kanan bednya, kemudian ada eh, stool, ada benchnya di bawah tempat tidur kita, kemudian ada ruang rias dan juga ada juga ruang kerja untuk dalam satu ruangan. Kemudian ada kamar mandinya. Nah, kamar mandinya di sini pun ada bathtubnya. Ada bathtubnya, jadinya kalau kita mau berendam gitu, tidak hanya di kolam aja, tapi kita juga berendam di bathtub juga bisa. Ketika malam hari mungkin capek datang dari kerja ataupun dari liburan, mungkin kita bisa di sana berendam di sana untuk refleksi diri. Oke, itu adalah area di ruang tidur yang pertama. Kemudian selanjutnya di ruang tidur yang kedua. Nah, di ruang tidur yang kedua ini saya desain itu cukup menarik, di mana ini luasan ruangannya itu 4,5 dikali dengan 4,5. Oke, maaf, dengan ukuran dia 4 meter kali 4,5 untuk ruang tidurnya. Walaupun dengan ukuran seperti itu udah terdapat bed yang dengan ukuran lebar 180, terdapat 2 nakas juga, lemari juga ada, ruang rias juga ada, kemudian bench juga ada, kemudian ada meja TV juga ada, TV-nya juga ada gitu. Nah, di sini yang paling bagus menurutku adalah di mana di kamar tidur kedua ini kita bisa melihat pool langsung. Kita bisa melihat poolnya secara langsung. Ketika kita bangun tidur, kita bisa melihat ke samping, kemudian di sana ada pool yang sangat panjang, di mana poolnya ini memiliki panjang 18 meter dikali 3 meter. Gimana enggak? Enak banget rasanya gitu. Kita pengen nyebur aja ketika kita berada di rumah ini gitu. Nah, selain itu juga kamar tidur ini memiliki kamar mandi. Tentunya ada bathtubnya. Jadinya ini fasilitasnya udah bintang 5 banget lah gitu. Oke. Kemudian itu adalah kamar tidur yang kedua. Kemudian selanjutnya ada apa lagi gitu. Nah, inilah yang eksklusif. Karena kolam renangnya dia sangat panjang dan juga lebar. Jarang kan setiap perumahan mendesain dengan panjang kolam 18 meter. Nah, kebetulan ini permintaan ownernya yaitu memiliki panjang 18 meter dan lebarnya 3 meter. Jadi memang disediakan untuk Bapak Ibu yang mau tinggal di sini bisa memang menikmati bagaimana sih nikmatnya Bali gitu, selain pantainya, selain gini, selain selain dari daerahnya, selain budayanya, tapi tempatnya juga nyaman dan juga ingin tinggal berlama-lama di villa ini.
Nah, itu adalah area dari lantai satunya. Oke, saya ulang ya. Yang di lantai satunya ada parkir mobil, kemudian ada ruang sopir, kemudian ada ruang ART beserta kamar mandinya, kemudian terdapat ruang keluarga, ruang makan, dan island dan juga dapur bersih, yaitu menjadi satu ruangan, yaitu dengan konsep open plan. Kemudian ada dapur kotor buat ibu-ibu yang suka masak strong, mungkin punya hobi memasak. Kemudian ada toilet untuk tamu, kemudian ada ruang cuci dan juga jemur untuk ART-nya membantu kita. Kemudian ada gudang buat barang-barang mungkin seperti dus dan lain sebagainya yang nggak kepake. Kemudian ada ruang tidur 1 dan juga ruang tidur 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke area dari lantai 2-nya. Nah, di lantai 2, teman-teman ketika naik tangga, langsung teman-teman ketemu area ruang keluarga. Nah, ruang keluarga ini itu lebih apa ya, lebih private lagi gitu, memang dikhususkan untuk area di lantai 2 saja. Mungkin tamu akan jarang naik ke atas. Ini khusus untuk keluarga intern aja gitu yang bisa dikasih lah di ruang keluarga ini gitu. Nah, di ruang keluarga ini pun sudah terdapat sofanya, kemudian ada coffee table-nya juga, kemudian ada meja TV-nya, ada TV-nya juga gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada apa lagi? Tentu ada void-nya. Void-nya tuh dia itu sangat luas banget. Sesuai area dari lantai 1 yang living room di lantai 1, kita bisa lihat dari atas gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada kamar tidur 3. Nah, di kamar tidur 3 ini juga memiliki fasilitas hampir sama dengan kamar tidur yang kedua, di mana ukurannya di sini yaitu memiliki ukuran ruangan dia di 5 meter dikali dengan lebar dia 4,5 meter. Nah, di 4,5 meter ini juga dia memiliki tambahan dari balkon yang menghadap ke utara. Nah, balkonnya ini yang sangat, setiap kita memiliki lantai 2 pasti pengen banget memiliki balkon gitu. Kenapa? Gitu. Karena kita bisa menghirup udara yang segar karena kita berada di atas kan. Nah, fasilitasnya ada apa aja gitu. Nah, fasilitasnya tentu ada bed, kemudian ada nakas, kemudian ada meja TV, kemudian ada lemari dan juga meja rias, kemudian ada wardrobe-nya juga. Namun di lantai 2 ini atau di kamar yang ketiga ini dia nggak ada bathtubnya. Tapi untuk keperluan mandi sudah sangat cukup banget. Ada wastafel, kemudian ada kloset, kemudian ada shower. Nah, ini udah sangat bagus gitu, udah luas lagi kamarnya dan memiliki balkon tersendiri. Nah, kemudian di kamar 4 hampir sama untuk fasilitasnya dan juga lebarnya dia memiliki 4 meter, namun dia panjang kamarnya nih. Panjang kamarnya dia itu sampai 7,4 meter. Apa enggak luas banget tuh ketika teman-teman tuh berada di sana gitu. Berada di ruangan kamar dengan lebar 7 meter tuh enak banget. Fasilitasnya tentu sudah ada eh, bed dengan ukuran 2x2, kemudian ada nakasnya, kemudian ada ruang kerjanya, kemudian ada ruang santainya juga, kemudian ada wardrobe, kemudian memiliki kamar mandi juga sendiri. Nah, kemudian yang terakhir nih, kamar yang kelima. Nah, kamar yang kelima ini mungkin konsepnya dia lebih berbeda lagi. Kenapa seperti itu? Dia konsepnya kamar tidurnya itu hampir menyatu nih antara kamar mandi dengan ruang tidur. Nggak ada sekat.
nggak ada sekat sama sekali, kecuali di area kloset dan juga di area showernya. Nah ini sangat bagus banget gitu. Mungkin dia pasangan yang baru gitu mau menginap di sini, ataupun anak kita yang tinggal di sini ataupun bapak ibu tidur berdua sama suami, jadinya bisa yang bapaknya lagi rebahan tidur, kemudian ibunya lagi berenang, kita bisa ngobrol bareng, nggak ada batasan gitu. Ini konsepnya cukup menarik untuk kamar tidurnya. Nah, itu adalah fasilitas di lantai 2-nya. Mungkin bisa saya ulang, ada kamar, ada 3 buah, kemudian terdapat kamar mandi masing-masing, dan juga ada ruang keluarga. Itu adalah fasilitas di lantai 2. Nah, kemudian tampak eksteriornya seperti apa? Nah, eksteriornya seperti di layar saya tampilkan, di mana tampak eksteriornya ini bisa dilihat memiliki mukanya dua. Mukanya dua. Kalau manusia bermuka dua kan nggak bagus gitu. Tapi kalau bangunan berada di hook, dia bermuka dua, ya secakep ini gitu. Bisa teman-teman lihat. Ya secakep ini dia gitu. Dia memiliki bukaan yang lebar di sebelah utara, kemudian bisa dilihat dari sebelah bagian timur juga bagus, dari utara juga bagus. Ketika masuk gerbang dari luar langsung kelihatan, wah ini bangunan siapa nih gitu. Dia sangat luas gitu, dan memiliki tampilan yang cukup modern. Ya, desain ini terdapat sun shading juga di depannya. Kemudian tampaknya bisa teman-teman lihat sangat menarik gitu, di mana perpaduan antara material finishing cat, kemudian ada material dari kayu, kemudian ada kaca yang bukan yang berlebar-lebar seperti ini. Pokoknya keren banget, bisa teman-teman lihat. Nah, mungkin teman-teman tertarik ataupun pengen memiliki rumah ini, teman-teman bisa hubungi saya gitu, ataupun bisa teman-teman chat di DM ataupun bisa komen di bawah. Nanti saya akan respon Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pengen memiliki rumah ini. Kebetulan rumah ini eksklusif banget, di mana desainnya untuk satu rumah. Dia berada di perumahan Samandi Villa Pecatu. Oke, sekian review desain kali ini. Semoga teman-teman sehat semua dan juga teman-teman memiliki rezeki yang makin banyak dan juga bisa membeli rumah, ataupun mungkin teman-teman suatu waktu di suatu hari bisa membangun rumah seperti ini. Ketika pun teman-teman pengen melihat desainnya ini, mungkin teman-teman bisa hubungi saya. Tuh. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari saya ucapkan selamat bekerja, selamat menikmati hari-harinya. Salam dari Ari.